Hai Lur, selamat datang di Ngidul Ngelebu film jadul. Yo opo kabar Lur, sehat-sehat kabeh yo. Umbel musik meler ta. Kali ini kita akan mengidul film Whiplash tahun 2014 yang disutradarai oleh Damien Chazelle dan dimainkan oleh Miles Teller dan si kakek Sugiono aka J.K. Simmons. Film ini bercerita tentang seorang pria muda yang penuh ambisi untuk menggapai mimpinya menjadi pemain drum terhebat. Sampai akhirnya hidupnya berubah ketika bertemu dengan seorang konduktor musik yang cara mengajarnya ya, lihat sendiri aja lah ya Lur. Dan jujur ini adalah salah satu film yang menginspirasi dan memotivasi saya dari yang awal bukan siapa-siapa menjadi Zama aja. Sebelum lanjut, Cak Mamat sempaki bolong, monggo sekecaken. Long. Were you rushing or were you dragging? So for the final father fucking time, say it louder! I'm upset! Carl. Seorang pria bernama Andrew sedang berlatih drum. Lalu datanglah seorang pelatih sekaligus konduktor musik handal bernama Fletcher. Si Fletcher ini ngetes Andrew buat memainkan double time swing atau pukulan drum super cepat. Tapi sayangnya Andrew nggak bisa mengikuti tempo yang diberikan oleh Fletcher Lur. Dan inilah sekolah musik Sever, sekolah musik terbaik di New York, dan ini merupakan tahun pertama bagi Andrew. Kemudian Andrew pergi nonton dengan ayahnya dan dia ini diam-diam naksir sama mbak-mbak yang jaga di sana. Lalu Andrew pun cerita ke ayahnya bernama Jim jika pelatih bernama Fletcher mendatanginya, namun belum puas melihat permainannya. Jim pun terus memotivasi Andrew. Keesokan harinya Andrew berlatih orkestra jazz. Jadi permainan Andrew ini sering diremehkan dan dibanding-bandingkan dengan Ryan, pemain drum utama di kelas itu. Seusai pelajaran, Andrew sempat mengintip kelas Fletcher dan dia ini sangat berambisi untuk bisa sehebat drummer legendaris Buddy Rich. Suatu hari Fletcher mendatangi kelas Andrew untuk mengetes semua pemain di sana, sampai akhirnya giliran Andrew dan Ryan yang dites. Lalu Fletcher memutuskan untuk mengambil pemain drum, tapi bukan Ryan yang dipilih, melainkan Andrew Lur. No, other drums. Room B16 tomorrow morning, 6 a.m. Don't be late. Andrew pun akhirnya memberanikan diri berkenalan dengan mbak-mbak bioskop bernama Nicole dan berhasil mengajaknya kencan. Keesokan paginya Andrew bangun kesiangan Lur, tapi ternyata Andrew ini diprank oleh Fletcher. Kelas dimulai bukan jam 6 melainkan jam 9. Kurang ajar Bang Fletcher nih ya. Andrew menjadi drummer cadangan di kelas Fletcher dan Tanner adalah drummer utamanya. Lalu tepat jam 9 Fletcher masuk ke ruangan. Ini bener-bener jam 9 pas Lur, nggak kurang nggak lebih, 9 pas. Di sini kelihatan banget nih perbedaan kualitas orkestra milik Fletcher. Dengan wajah tegang, seluruh pemain sudah standby memainkan lagu Whiplash ketika tangan Fletcher terangkat. Dan jika ada sedikit aja nada yang keliru, Fletcher udah langsung tahu Lur. Fletcher bilang jika di antara mereka ada yang fales dan meminta orang tersebut untuk mengaku. Dan ternyata suara fales tersebut berasal dari salah satu pemain trompet. Karena Elmer terlihat ketakutan, Fletcher pun menanyainya, "Apakah menurutmu kamu bermain fales?" Dan karena psikis Elmer yang tertekan, Elmer pun menjawab iya. Yes. Then why the fuck didn't you say so? Tapi ternyata Lur, yang fales bukanlah Elmer melainkan Erickson. Itu artinya di sini bukan hanya sekedar latihan tapi mental mereka juga dilatih. Setelah istirahat, giliran Andrew yang dites bermain drum.
Awalnya Fletcher suka sama permainan Andrew, tapi ada satu titik di mana Andrew lagi-lagi nggak dapet tempo yang pas. Dicoba berkali-kali tetap nggak bisa pas temponya. Sampai akhirnya si barbar kakek Sugiono ini emosi dong lur. I don't know. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Rushing or dragging? Answer! Rushing. Oh my dear God. Father fucking time! Say it louder! I'm upset! Carl. Udah dilempar kursi, ditampar, dibentak pakai kuah pula. Ini orkestranya si Fletcher udah kayak wajib militer sih ini. Tapi mental Andrew ini nggak kayak Elmer lur. Justru dia berlatih jauh lebih keras dari sebelumnya. Andrew pun akhirnya kencan dengan Nicole dan mulailah timbul benih-benih cinta di antara mereka. Ada senyumnya itu loh mbak. Tibalah hari di mana mereka mengikuti kompetisi Jazz Overbrook. Fletcher ingin orkestranya bermain dengan sempurna agar peluang mereka bisa tampil di Lincoln Center semakin besar. Jadi Lincoln Center ini adalah tempat pertunjukan seni yang megah gitulah lur ya. Dan satu lagi, Fletcher tidak ingin buku partitur mereka ditaruh sembarangan. Dan sekarang giliran mereka untuk tampil. Hold on this for the second set. Ketika istirahat secara tidak sengaja, Andrew menghilangkan partitur milik tenor. Padahal mereka habis gini mau tampil lagi lur. A janitor came by or something. A janitor? Yeah. Find the fucking folder! A fucking janitor! You're a dumb fuck! A dumb fuck! Tenor pun gak berani tampil tanpa buku partiturnya. Tapi Andrew menyanggupi untuk bermain tanpa partitur karena dia sudah hafal setiap detail lagu Whiplash. Bener-bener hafal dong si Andrew lur. Dan sekolah Sever menjadi juara di kompetisi itu. Latihan dimulai kembali dan si Fletcher Sugiono ini bilang ke tenor kalau latihan hanya untuk pemain inti. Andrew pun cerita ke ayahnya jika dia sudah mulai dipercaya oleh Fletcher. Tapi omnya Andrew ini ngeremehin musik dan lebih membanggakan pencapaian anaknya Travis yang berhasil menjadi MVP di tim footballnya. Sindir-sindiran lah mereka ini ya kan. Andrew bilang jika tim football Travis itu hanya di divisi 3. Masalahnya ayahnya ini juga mulai ngeremehin Andrew lur. Tapi Andrew gak peduli omongan mereka dan terus berlatih dan berlatih. Sampai akhirnya Fletcher juga memanggil Ryan masuk ke kelasnya karena dia bisa memainkan double time swing. Dan bener aja lur, Ryan bisa memainkannya jauh lebih sempurna. Not quite my tempo. Connolly? Perfect, Connolly. Are you serious? Thanks. That shit? Karena tekanan, pembuktian, ambisi, dan mimpi besarnya, Andrew sampai memutuskan Nicole. Andrew berpikiran bahwa nantinya Nicole akan menjadi penghambatnya dan Andrew juga nggak akan punya waktu bersama Nicole. Mbak Nicole yang kayak gini ente putusin, Drew. Terlalu emang. Nicole pun bingung dengan jalan pikiran Andrew yang terlalu berlebihan dan pergi meninggalkannya. Andrew pun semakin gila berlatih untuk bisa menguasai double time swing. Latihan pun dimulai kembali, tapi sebelum itu Fletcher bercerita tentang Shane Casey, musisi trompet berambisi besar yang pernah menjadi murid Fletcher 6 tahun yang lalu. Sampai akhirnya dia menjadi pemain inti di Lincoln Center. Tapi sayangnya hari ini Shane meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Sedih sekali. Kali ini mereka memainkan lagu Caravan, tapi Andrew, Ryan, dan Tanner nggak ada yang bisa dapat tempo double time swing di lagu ini. Fletcher meminta semua pemain beristirahat, kecuali mereka bertiga, sampai ada di antara mereka yang bisa dapat tempo yang pas.
Me? Setelah sekian lama, akhirnya Andrew lah yang berhasil mendapatkan double time swing super cepat itu lur. Dan dia berhak menjadi pemain utama di kompetisi besar Dunellen. Hari H kompetisi besar Dunellen tiba, tapi bis Damri yang Andrew tumpangi bannya bocor lur. Ini siapa yang naruh paku payung ini? Andrew pun meminjam mobil dan 20 menit lagi mereka akan tampil. Karena Andrew terlambat dan juga stick drumnya ketinggalan, Fletcher akan menggantikan posisinya dengan Ryan. Yeah, no, I'm in studio band because I'm the Hey, why best don't you player. just back Yo, off, fuck bro? off, Johnny Utah. Turn my pages, bitch. Hey, Andrew hanya punya waktu 10 menit sebelum tampil, dan karena dia terburu-buru, call 911. I got okay. Just a couple more blocks. No, sir, you don't have to go Couple anywhere. blocks. Sir, Let's get off sir, me. no, you don't have to. gila sini orang. Ya udah jelas fisiknya nggak bakalan kuat buat main kan lur. Fletcher pun terpaksa menghentikan penampilan mereka. Dan di sini emosi Andrew ke Fletcher sudah nggak bisa ditahan lagi. Shit, I'll fucking kill you. Kemudian Andrew mengetahui fakta bahwa Sean Casey meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan karena gantung diri di apartemennya. Dan itu semua karena rasa cemas dan depresi yang berlebihan semenjak menjadi murid Fletcher. Andrew pun dikeluarkan dari sekolah Xavier karena perbuatannya. Di scene ini plot maju mundur lur. Terlihat Andrew yang membuang semua koleksi musik, drum, dan mimpinya menjadi drummer hebat layaknya Buddy Rich. Dan juga Andrew diminta bersaksi atas cara melatih Fletcher yang terlalu menekan psikis murid-muridnya. Lalu Andrew mengatakan, Just tell me what to say. singkat cerita, Andrew bekerja di toko dan menjalani kehidupannya dengan hampa dan mengalir begitu aja. Sampai akhirnya dia melihat Fletcher yang menjadi tamu spesial di salah satu kafe di sana. Hey, Fletcher mengatakan jika dia keluar dari Xavier karena banyak orang tua murid lain yang melaporkannya terkait kasus Sean Casey. Fletcher berkata bahwa yang dilakukannya selama ini adalah untuk mendorong seseorang melampaui batasannya. Fletcher pun bercerita tentang Charlie Parker, saksofonis legendaris yang bahkan dulu pernah dilempar simbal drum oleh Joe Jones. Tapi Parker tetap terus latihan. Dan akhirnya Parker memainkan lagu solo terbaik yang menggemparkan dunia. Dan dalam kamus Fletcher, kata good job adalah kata yang paling berbahaya karena itu akan mematikan ambisi seseorang. Good job. No, because the next Charlie Parker would never be discouraged. Fletcher mengajak Andrew untuk menjadi pemain drumnya di festival jazz JVC dengan memainkan lagu Caravan atau Whiplash. Andrew pun menerimanya dengan semangat drummernya yang mulai bergejolak kembali. Asik. Karena masih teringat mantan, Andrew mencoba nelpon si Nicole untuk minta maaf atas semua yang pernah terjadi dan mengajaknya untuk menonton penampilannya. Tapi ternyata Nicole ini udah punya pacar lur. Tibalah hari di mana Andrew akan tampil dan ayahnya Jim juga datang untuk menontonnya. Fletcher pun mengatakan jika mereka bermain baik, maka Lincoln Center akan mengontrak mereka. Dan terlihat cara Fletcher di sini nggak sebarbar yang dulu lur. Sebelum tampil, Fletcher bilang ke Andrew bahwa what? I know it was you. Dan ternyata mereka tidak memainkan Whiplash melainkan lagu Upswinging, lagu yang sama sekali nggak diketahui oleh Andrew.
Lagi-lagi Andrew sakit hati atas perlakuan Fletcher, tapi dia tersadar bahwa mentalnya sedang diuji oleh Fletcher. Andrew pun kembali dan membalas perbuatan Fletcher dengan langsung memainkan lagu Caravan tanpa aba-aba. Lagu sudah selesai, tapi Andrew tetap meneruskannya untuk membuktikan bahwa dia bisa memainkan double time swing yang sempurna dan ditutup dengan cara yang jenius. Buyar, antap sekali ini filmnya. Meskipun film ini terlihat seperti diangkat dari kisah nyata, tapi kenyataannya enggak lur. Film ini terinspirasi dari pengalaman Damien sang sutradara sendiri ketika dulu dia menjadi drummer di usia muda. Sebenarnya apa yang dilakukan Fletcher di sini memang bisa dibilang barbar sih. Tapi di balik kebarbarannya itu akhirnya muncullah si Andrew ini ya kan. Talenta muda berbakat, berambisi, dan tahan banting tapi nggak tahan omongan tetangga. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah bersegeralah menggapai mimpi dan ambisimu sebelum kolesterol dan diabetes menggerogotimu. Itu tadi ngidul film Whiplash. Kalau kalian ada pesan moral lainnya, komen-komen di bawah aja lur. So jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng, dan follow Instagram Album Film biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik yang selanjutnya. Aku Icang undur diri, matur nuwun, dan adeng tak adeng des.